Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai pembelajaran berbasis neuroscience. Mata kuliahnya yaitu pembelajaran mikro yang diampuh oleh dosen Bapak Dr. Samsurijal MT. Nah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, di mana anggotanya yaitu saya sendiri atas nama Zahra Salsabila Amri, Muhammad Kusya Asegaf, Muhammad Hairil Imam, dan Muhammad Anugrah Maingarang. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan membahas materinya. Apa sih itu neuroscience? Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Selanjutnya, apa sih itu tujuan neuroscience? Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Penelitian mutakhir di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku atau disebut karakter manusia. Melalui instrumen positron emission tomography atau PET, diketahui bahwa terdapat 6 sistem otak brain atau brain system yang secara terpadu meregulasi semua perilaku manusia. Keenam, sistem otak tersebut adalah cortex prefrontalis, sistem limbic. Baik, melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh Saudari Zahra. Pertama-tama, nama saya Muhammad Kusya Asegaf. Saya akan menjelaskan manfaat pembelajaran berbasis neuroscience. Pembelajaran berbasis neuroscience menuntut guru memiliki pengetahuan yang memadai dan terpadu dengan konten atau materi pelajaran yang diajarkan. Beragam pendekatan pedagogi dan teknologi yang akan digunakan. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran secara inovatif dengan penguasaan materi yang benar dan memadai, serta pendekatan pedagogi dan teknologi yang tepat. Pengetahuan mengenai bagaimana cara mengintegrasikan teknologi, pendekatan pedagogi ke dalam kegiatan belajar ini oleh Misra dan Kohler pada tahun 2006 disebut dengan TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Pembelajaran berbasis neuroscience bertujuan agar guru dapat mengoptimalkan potensi perkembangan otak peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi dan teknologi yang tepat. Dengan menguasai pembelajaran inovatif berbasis neuroscience, diharapkan guru mampu mengantarkan peserta didik untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif, sesuai prinsip-prinsip kerja otak. Dengan demikian, kualitas proses pembelajaran yang guru lakukan dapat ditingkatkan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Kemudian, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Ada beberapa prinsip pembelajaran neuroscience yang perlu diperhatikan agar pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, secara umum, memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari dan paling tidak efektif adalah pada sore hari. Sebaliknya, memori jangka panjang kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi itu pada sore hari. Yang kedua, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali.
Itu artinya, jika kita temukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas, bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak, kanan dan juga kiri, secara seimbang. Yang keempat, belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90-100 menit. Dari spasial tinggi, verbal rendah, verbal tinggi, spasial rendah. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan kepada saudara Hairil. Kepada saudara dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Imam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Nah, prinsip yang kelima, pembelajaran mencapai hasil yang terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi. Dipecah kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Prinsip yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kekerasan, dan warna. Prinsip yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan. Prinsip yang kedelapan yaitu proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah yang tinggi. Nah, prinsip yang kesembilan yaitu emosi memicu perubahan zat kimiawi dalam tubuh yang dapat mengubah suasana hati dan perilaku peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Nah, tahap pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Tahap kedua adalah akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Tahap ketiga adalah elaborasi. Tahap elaborasi merupakan tahap untuk memastikan bahwa apa yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Tahap keempat yaitu tahap formasi memori. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih baik. Dan tahap kelima yang terakhir yaitu tahap integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah upaya untuk memperkuat dan memperluas materi pembelajaran. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anugrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Mengarang. Saya akan membahas tentang penutupan materi kelompok kami tentang itu kesimpulan dari materi. Langsung saja kesimpulan. Neuroscience adalah sistem pembelajaran baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Pendidikan umumnya jarang memperhatikan permasalahan ini. Pengabaian terhadap sistem ini menyebabkan suasana pembelajaran menjadi mati. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Pembelajaran berbasis neuroscience mensyaratkan aktivitas dalam pembelajaran. Baik itu guru maupun peserta didik. Tidak akan ada lagi pembelajaran pasif dan menegangkan seperti peserta didik hanya terdiam sambil mendengarkan ceramah guru. Untuk itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.